Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Kandang Inovasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas dan berbagi pengalaman kepada para YouTuber, khususnya para YouTuber pemula ya, yang sering kehilangan subscriber, yang bahkan sampai ratusan ya yang hilang. Mungkin kita akan merasa capek karena sedikit demi sedikit kita kumpulkan subscriber dan tiba-tiba harus hilang demikian banyak ya. Dan saya akan mencoba berbagi pengalaman saya ya. Ini kebetulan pada bulan September ini saya kehilangan 100 subscriber ya. Jadi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba pada bulan September ini saya kehilangan 100 subscriber. Padahal sebelumnya belum pernah ya, selama ini saya kehilangan subscriber sedemikian banyaknya itu dalam satu bulan. Ya mungkin pernah ya, satu, dua yang hilang biasa ya, mungkin itu karena murni ada yang unsub terhadap channel kita ya. Tapi saya kira jarang ya orang unsubscriber itu jarang ya. Karena biasanya orang itu kalau sudah subscribe ya sudah ditinggal. Apa karena sub for sub ya? Kalau memang karena sub for sub, seharusnya saya sudah kehilangan subscriber dulu ya. Tapi kenapa baru sekarang saya kehilangan subscriber? Akhirnya karena saya penasaran ya, jadi saya cari-cari masalahnya apa. Saya buka-buka kembali aturan atau regulasi yang ada di YouTube itu bagaimana tentang subscriber itu. Ternyata di situ itu YouTube itu tidak bisa mengunsub membatalkan subscribe dari orang lain di channel kita, tidak bisa ya. Atau YouTube unsub tidak bisa. Yang bisa unsubscribe terhadap channel kita itu adalah ya orang yang mensubscribe kita, itu yang bisa. Tetapi YouTube hanya bisa kalau memang itu dianggap spam ya, cuma tidak dihitung gitu. Dia tetap subscribe kita, tapi tidak dihitung sama YouTube. Kalau kita melihat orang yang sudah subscribe kita lihat ya, atau orang yang melihat channel kita, dia masih subscribe kita, tetapi oleh YouTube tidak dihitung. Itu mungkin yang dimaksud hangus di situ. Jadi tidak dihitung oleh YouTube, tetapi mereka tetap subscribe kita ya, karena yang bisa unsubscribe itu hanya orang yang bersangkutan. YouTube tidak bisa. Itu yang dikatakan YouTube dalam regulasinya. YouTube hanya bisa tidak mencatat lah, yang spam tidak dicatat, tidak dianggap ada, tidak dihitung lah. Terus kira-kira permasalahannya di mana? Sebetulnya kalau orang yang subscribe kita itu adalah murni organik ya, jadi orang yang subscribe karena memang betul-betul melihat channel kita, kan orang tidak mudah ya untuk subscribe biasanya ya. Dia akan lihat dulu satu video, dua video, tiga video mungkin, baru dia mau subscribe ke channel kita. Itu yang namanya subscribe organik ya. Nah itu tidak mungkin hangus ya, model subscriber seperti itu tidak mungkin dihapus oleh YouTube atau tidak diakui oleh YouTube, karena itu organik. Yang paling bagus sudah itu organik itu. Sebetulnya so far sub tidak masalah ya, selama yang bersangkutan itu berperan seperti halnya penonton organik di channel kita. Artinya mereka melihat video kita selama 3-4 menit atau bahkan sampai selesai.
mungkin itu bagus ya, artinya dia sudah menyerupai dengan penonton organik sebetulnya. Kalau dia mau menonton video kita selama 3 menit sampai 4 menit atau bahkan sampai selesai. Yang masalah itu adalah ketika mereka baru menonton 10 detik lah video kita ya. 10 detik langsung dia subscribe, like, komen langsung 10 detik, terus dia tutup ganti pindah ke yang lainnya. Kira-kira itu masuk akal enggak? Kan enggak masuk akal ya seperti itu ya. Dalam waktu 10 detik atau kurang dari 1 menit Anda komen, like, dan subscribe. Saya kira itu tidak terbaca oleh metadatanya di YouTube sana mungkin ya. Dan itu mungkin yang dianggap sebagai spam atau komentar spam akhirnya ya di situ. Dan masuklah itu pada komentar spam di YouTube kita ya. Juga yang terjadi ketika berkomentar pada video kita, sebetulnya sudah jelas dikatakan oleh YouTube di regulasinya ya, dilarang untuk shop WhatsApp ya. Kalau kita meminta di subscribe memang dianjurkan untuk YouTube ya. Kalau kita membuat video dianjurkan untuk minta subscribe memang ya, like dan komen. Nah, tapi yang tidak boleh itu ketika di komentar kita menuliskan kata subscribe, kunjungi dan lain sebagainya. Mungkin terbaca oleh sistem di situ sehingga menjadi komentar spam. Sebetulnya kita bisa ya menghadang komentar spam, itu bisa, karena dalam komentar itu di YouTube itu ada apa ya, semacam penjaringan ya. Jadi kita bisa memasukkan kata-kata, memang kita saring, ada penyaringan di situ ya. Kita masukkan kata contohnya subscribe, kita tulis di situ ya. Silakan dicari di situ ada ini penyaringan untuk komentar, di kolom komentar ada ini. Kita saring subscribe, subscribe balik dan sebagainya itu ya, yang arahnya subscribe itu bisa kita saring di komentar situ. Nanti sebelum masuk komentar dia akan apa ya, kita yang menentukan. Berarti tidak bisa tampil di komentar itu. Langsung kita hapus itu tidak apa-apa. Dia tidak masuk pada komentar spam, tapi masuk pada pemberitahuan kepada kita ini ada komentar masuk dengan kata atau kalimat yang Anda saring atau tidak boleh. Itu salah satu cara untuk menyaring komentar spam ya. Silakan bisa dipelajari, dicari di situ ada. Dan ini untuk pengalaman saya sebetulnya di komentar spam ini, karena inti dari video itu di sini. Ini saya menemukannya di sini. Sebelum ini ya, sebelum kejadian ini ya, hilangnya subscriber saya ini, banyak komentar spam itu yang masuk di komentar saya itu ya, di pemberitahuan spam itu banyak. Dan biasanya saya biarkan sampai 100 atau berapa, karena saya malas ngapusin, malas gitu ya. Saya biarkan sampai 100 atau berapa atau 50 ya. Dan saya melihat di satu YouTube di situ ya, bahwa ada kalau menghapus komentar spam itu tidak boleh langsung gitu ya. Dan itu saya praktekkan ya. Ketika dulu itu saya menghapus memang hanya 5, satu hari menghapus 5 ya. Satu hari kita menghapus 5 komentar spam, 5 setiap hari sampai 50 itu habis. Berarti 10 hari nih, 100 ya tinggal tunggu aja 20 hari mungkin baru selesai menghapusnya 5. Ternyata dengan cara itu subscriber saya itu tidak ada yang hilang. Tetapi ini kemarin karena saya males ya, ada spam lagi banyak sekitar 70 atau berapa gitu ya. Itu langsung saya itu sekali langsung saya tandai semua, langsung saya hapus sekalian itu. Jadi 70 itu saya hapus dalam waktu seketika itu.
Pikir saya adalah untuk mempersingkat waktu lah, masa ada efeknya. Ternyata ada ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya menghapus komentar spam itu awal September ya. Tanggal berapa ya? 10 atau berapa September itu. Setelah saya menghapus itu, ternyata jarak, nah nanti akan saya tampilkan di situ ya, nanti datanya akan saya tampilkan. Tanggal 14 September itu langsung subscriber saya itu hilang 15, berkurang 15. Saya kira tidak apa 15. Ternyata saya tanggal 15 September itu hilang lagi 13. Dan saya ini hilang lagi. Tidak sampai di situ. Tanggal 20 hilang lagi. Ini lebih banyak lagi 33 subscriber. Tanggal 22 hilang lagi 5 subscriber. Tanggal 27 hilang lagi 17 subscriber. Tanggal 30 September hilang lagi 2 subscriber. Ada kelewatan ya. Tanggal 26 ini hilang lagi 20 subscriber. Jadi total subscriber saya yang hilang itu adalah 105 dalam waktu 1 bulan itu. Padahal ketika itu saya hanya menghapus 70 komentar spam, tapi saya kehilangan 105 subscriber. Jadi kesimpulannya, mungkin dengan kita menghapus secara keseluruhan, sistem YouTube langsung membaca, oh berarti itu spam, jadi langsung dikurangi semua subscriber. Sebetulnya ketika komentar itu masuk di kolom spam ya, itu kita diberi pilihan sebetulnya ya. Yang pertama adalah menyetujui, yang kedua menghapus. Kalau menyetujui berarti meloloskan komentar spam tadi untuk tampil di beranda komentar kita. Tapi kalau kita hapus, ya hilang, dihapus. Dan sampai sekarang ya ini permasalahannya belum tahu. Kira-kira kalau kita loloskan efeknya bagaimana? Dan saya belum pernah meloloskan komentar spam. Jadi saya hapus itu. Khawatirnya kalau saya loloskan nanti berpengaruh kepada channel saya. Tapi itu sebetulnya YouTube memberi pilihan kepada kita ya. Jadi ketika ada komentar spam, kita bisa pilih meloloskan atau tidak. Saya kira itu ya teman-teman ya, untuk menjadi perhatian kalau Anda, ini pengalaman saya berbagi dengan Anda semuanya. Bila menghapus komentar spam, jangan langsung semuanya, tapi sedikit demi sedikit, biar tidak ketahuan oleh sistem dari YouTube. Terus 5 sampai habis. Atau yang bagus itu kalau ada masuk berapa langsung dihapus, satu dihapus gitu. Karena saya males ya, misalnya kumpul sampai 100 sampai 50 baru saya hapus. Jadi itu adalah ya inti dari itu ya, inti dari video saya pada hari ini, agar subscriber kita tidak hilang. Jangan menghapus komentar spam secara bersamaan. Kita sedikit demi sedikit. Dan mungkin ada yang lainnya ya, yang mengakibatkan subscriber kita hilang juga bisa. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya alami 1 bulan ini itu. Saya kira itu ya kawan-kawan semuanya. Sedikit informasi dari Kandang Inovasi. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk melihat video-video Kandang Inovasi yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.